Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار لله تعالى. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya serta taufik dan hidayah-Nya, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul kembali di dalam ruang Zoom ini, belajar ilmu agama secara privat bersama guru kita, Ustadz Ahmad Rif'an, hafizahullah ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, saya mengingatkan pada diri saya pribadi dan juga mengingatkan kepada teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, mari sama-sama kita luruskan kembali niat kita hadir di dalam ruang Zoom ini belajar ilmu agama semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita serahkan kepada guru kita, kepada Ustadz Ahmad Rif'an. Dipersilakan untuk memulai kajian kita pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna daiman ikhlasan fin niyyati wal qawli wal amal wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Amma ba'du, teman-teman semuanya peserta kajian rutin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah malam ini kita kembali berjumpa di ruang Zoom ini untuk menjalankan aktivitas rutinitas kita setiap malam Ahad, yaitu kajian rutin kitab Bayan Al-Firqatin Najiyah. Mudah-mudahan apa yang nantinya akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, ilmu yang barokah untuk kita fid dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan dengan ngaji yang lagi sakit, nampaknya Mbak Jana lagi sakit ini. Yang lagi sakit, yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, cepat kembali sehat. Karena saya teringat dulu guru kita menyampaikan bahwa majelis ilmu agama itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Maka nggak tahu dari banyaknya keberkahan itu mungkin di antara hajat-hajat kita bisa terpenuhi, hajat-hajat kita bisa diijabah oleh Allah Ta'ala, dipermudah oleh Allah Ta'ala dengan sebab keberkahan itu. Insya Allah malam ini kita akan belajar melanjutkan pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pertanyaan yang kelima. Ada sebagian orang menganggap bahwa Asy'ariyah dan Maturidiyah
mereka berbeda pendapat pada pokok-pokok keyakinan. Ini anggapan yang tidak benar karena pada dasarnya baik Asy'ariyah maupun Maturidiyah mereka tidak membuat perkara baru di dalam pokok akidah. Lam yabtadi'a fi usulil aqidati syai'an. Mereka keduanya tidak membuat sesuatu pun yang baru di dalam pokok akidah. Justru yang mereka lakukan adalah meneruskan apa yang dulu diajarkan, dipedomani oleh para sahabat, at-tabi'un, atba'ut tabi'in, dan taba'ul atba'. Sehingga dipahami dari hal itu, keduanya tidak mengalami ikhtilaf fi usulil aqidah. Yang terjadi, khilaf yang terjadi di antara mereka adalah fi ba'di fusulil aqidati wa furu'iha. Memang ada ikhtilaf, perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan Asy'ariyah maupun Maturidiyah, tapi harus dipahami perbedaan itu hanya pada sebagian fasal-fasal akidah dan cabang-cabangnya, bukan pada usul, bukan pada perkara yang pokok, melainkan hanya pada perkara cabang. Itu yang harus digarisbawahi. Insyaallah kita akan teruskan soal yang ke-6. Silakan dibuka kitabnya, disiapkan alat tulisnya, dan disimak apa yang akan kita bahas. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah. Ma hiya usulu i'tiqadi ahli sunnati wal jama'ati. Ma hiya usulu i'tiqadi ahli sunnati wal jama'ati. Sambil diharokati. Ma hiya, apa yang dimaksud atau apa mahya, apa itu pokok-pokok keyakinan, usulu i'tiqadi. Usulu i'tiqadi. Kalau dibaca wasol, hamzah pada kalimat i'tiqad tidak terbaca. Mahya usulu i'tiqadi. Apa pokok-pokok keyakinan ahli sunnati wal jamaati. Apa pokok keyakinan ahlu sunnah wal jamaah? Al-jawab, jawabannya, usulul i'tiqadi. Usulul i'tiqadi. Usulul i'tiqadi hiyal umurus sittatu al-madhkuratu fi hadithi Jibrila. Usulul i'tiqadi. Pokok keyakinan ahlus sunnah, pokok keyakinan atau dasar keyakinan ahlus sunnah, hiyal umuru, yaitu perkara, hiyal umuru, yaitu perkara-perkara, as-sittatu, yang 6, as-sittatu, yang 6, al-madhkuratu, yang disebutkan. Al-madhkuratu, yang disebutkan. Saya ulang. Usulul i'tiqadi. Pokok-pokok keyakinan ahlus sunnah. Hiyal umuru, yaitu perkara-perkara. Atau bisa juga diartikan ajaran. Hiyal umuru, yaitu ajaran. Bisa juga gitu. Hiyal umuru, yaitu ajaran. As-sittatu, yang 6. As-sittatu, yang 6. Al-madhkuratu, yang disebutkan fi hadithi Jibril, di dalam hadis Jibril. Fi hadithi Jibril, di dalam hadis Jibril. Ada hadis yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Kenapa disebut hadis Jibril?
Karena asbabul wurudnya atau sebab diturunkan hadis tersebut atau sebab terjadinya hadis tersebut, kalau Al-Quran ada istilahnya asbabun nuzul, sebab diturunkannya ayat Al-Quran. Kalau hadis namanya asbabul wurud, sebab terjadinya hadis. Kenapa hadis yang akan kita sebutkan ini dikenal dengan sebutan hadis Jibril? Karena terjadinya hadis tersebut, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dengan bentuk seorang laki-laki. Namun awas, jangan salah paham, yang namanya malaikat sudah pernah kita jelaskan, mereka hamba-hamba Allah yang mulia, bukan laki-laki, bukan perempuan, tidak makan dan tidak minum, dan mereka tidak menikah dan juga tidak berkembang biak, tidak beranak pinak. Itu malaikat. Namun malaikat ini bisa tasyakul. Malaikat bisa tasyakul, berubah bentuk seperti bentuk manusia. Tapi seandainya malaikat berubah bentuk menjadi manusia, bisuratir rojul, dengan bentuk laki-laki. Nggak ada sejarahnya malaikat itu berubah bentuk manusia, orang perempuan itu nggak pernah. Nggak ada kisahnya, nggak ada sejarahnya seperti itu. Saya ulang, malaikat mampu bertasyakul dengan izin Allah, berubah bentuk dengan bentuk seorang laki-laki, tapi tanpa alat az-zukurah, tanpa kelamin laki-laki. Karena pada sejatinya malaikat bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Nah, itu penjelasan singkat kenapa kok hadis ini lebih dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Ada juga hadis disebut dengan hadis jariyah, ya kan? Ya karena asbabul wurudnya seperti itu. Ada budak perempuan berkulit hitam. Budak itu kan dalam bahasa Arab jariyah. Maka disebut hadithul jariyah as-sauda. Ada istilah-istilah seperti itu. Nah, saya ulang sekali lagi. Usulul i'tiqadi hiyal umuru sittatul mazkuratu fi hadithi Jibril. Pokok-pokok keyakinan ahlus sunnah yaitu ajaran yang 6 yang disebutkan di dalam hadis Jibril. Alladzi qala fihi rasulu, alladzi yang qala bersabda fihi di dalam hadis tersebut, ar-rasulu oleh Rasulullah, alladzi yang qala bersabda fihi pada hadis tersebut, ar-rasulu oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu Rasulullah ditanya, "Ma huwal iman?" Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ma huwal iman?" Apa itu iman? Ma huwal iman? Apa itu iman? Malaikat bertanya demikian bukan karena malaikat Jibril tidak tahu. Bukan malaikat Jibril tidak tahu, bukan. Tapi pertanyaan itu membawa hikmah, yang hikmah tersebut berupa mengajarkan kepada para sahabat Rasulullah. Jadi, kadang kan seperti itu. Ada orang sudah tahu tapi tetap tanya. Jadi malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ma huwal iman?" Pertanyaan ini bukan karena malaikat Jibril tidak tahu, bukan. Beliau tahu apa itu iman, beliau tahu. Tapi kenapa ditanyakan kepada Rasulullah? Ada hikmah yang berupa mengajarkan kepada para sahabatnya Rasulullah supaya memahami apa arti iman. Rasulullah menjawab, al-imanu an tu'mina billahi
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Al-imanu, adapun arti iman, al-imanu, adapun arti iman, antu'mina, kamu mengimani, billahi, kepada Allah, kamu mengimani kepada Allah, atau kamu mengimani adanya Allah. Yang namanya iman, kamu mengimani adanya Allah. Percaya Allah itu ada, adanya tidak seperti adanya makhluk, adanya Allah mempunyai sifat yang sempurna, sifat yang layak baginya, sifat yang maha suci dari keserupaan dari makhluknya. Itu namanya iman. Nah, kita mengimani adanya Allah. Artinya apa? Kita percaya Allah itu ada, adanya tidak seperti makhluknya, adanya mempunyai sifat yang sempurna dan layak baginya, serta Allah maha suci dari menyerupai makhluknya. Itu namanya iman. Yakin tanpa ada keraguan Allah itu ada, adanya tidak seperti makhluknya, adanya mempunyai sifat yang sempurna yang layak baginya. Itu namanya iman. Bisa dipaham ya? Jelas semuanya? Naam, Ustaz. Terlalu laju apa enggak Mbak Jana? Sedang kan? Iya, sedang, Ustaz. Cukup. Terus itu yang pertama. Wa malaikatihi, dan kepada adanya malaikat. Wa malaikatihi, dan tentang adanya malaikat. Selain kamu beriman kepada Allah, kamu juga harus beriman tentang adanya malaikat. Malaikat itu benar-benar ada. Apa itu malaikat? Ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah ibadun mukramuna, hamba-hamba Allah yang mulia. Hamba-hamba Allah yang mulia. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak durhaka terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang mereka terhadap sesuatu yang diperintahkan kepada mereka. La ya'suna, mereka tidak durhaka Allah kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Disuruh ibadah terus. Itu malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Itu malaikat. Jadi wajib kita muliakan, wajib kita imani. Malaikat itu ada. Malaikat adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Itu namanya beriman. Wa kutubihi. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab yang Allah Ta'ala turunkan, jumlahnya itu sangat banyak. Kalau di total keseluruhannya, ada 104 kitab. Ada 104 kitab. Tapi yang masyhur itu ada 4. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Furqan atau Al-Quran. Kita wajib mengimani. Caranya bagaimana?
Caranya dengan meyakini bahwa itu semua adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Bukan karangan malaikat, bukan karangan para nabi. Murni itu wahyu dari Allah Ta'ala. Terus, warusulihi. Warusulihi. Dan mengimani utusan-utusan Allah. Warusulihi. Rusul itu jamak dari rasulun. Kalau rasulun artinya satu, rusulun itu maknanya banyak. Warusulihi dan para utusan Allah. Kita wajib mengimani adanya para utusan Allah. Baik yang nabi sekaligus rasul atau yang hanya rasul saja. Nabi itu ada yang diangkat oleh Allah, diutus oleh Allah sebagai nabi sekaligus rasul, ada juga yang hanya nabi, tidak sekaligus rasul. Apa bedanya? Bedanya, kalau nabi yang sekaligus rasul itu membawa syariat baru, aturan beragama yang baru. Itu nabi yang sekaligus rasul. Kalau yang hanya nabi tidak sekaligus rasul, itu tidak membawa syariat baru, melainkan meneruskan syariat rasul sebelumnya. Keduanya adalah hamba Allah yang mulia. Nabi itu mulia, rasul itu mulia. Tapi kalau ditanyakan mana yang lebih mulia antara keduanya, ya nabi yang sekaligus rasul. Dan jumlahnya lebih sedikit daripada yang nabi saja. Itu perbedaannya. Keduanya Allah Ta'ala perintahkan untuk berdakwah. Untuk mengajarkan Islam, mengajarkan syariat Islam kepada manusia dan kepada jin. Itu penjelasan yang benar. Tidak seperti sebagian orang yang beranggapan kalau Nabi itu diutus untuk dirinya sendiri. Katanya seperti itu. Kalau Rasul, itu baru yang diutus untuk manusia. Ini anggapan yang keliru. Pemahaman yang benar, baik Nabi saja ataupun Nabi yang sekaligus Rasul, keduanya diperintahkan oleh Allah, diutus oleh Allah Ta'ala untuk berdakwah. Itu penjelasan yang benar. Terus, wal yaumil akhiri. Yang keberapa ini? Yang pertama, antu'mina billah. Yang kedua, wa malaikatihi. Yang ketiga, wa kutubihi. Yang keempat, wa rusulihi. Nah, masih ada dua lagi. Wal yaumil akhiri. Wal yaumi al akhiri. Dan mengimani adanya hari akhir. Wal yaumil akhiri. Dan mengimani adanya hari akhir. Hari kiamat, akhirat, itu benar adanya. Bukan sebuah dongeng, bukan sebuah hayalan, tapi kabar itu benar-benar akan ada. Rasulullah mengkabarkan wal yaumil akhir, itu memang ada. Hari akhir itu memang ada. Yang terakhir, wal qadari khairihi wa syarrihi. Wal qadari, dan kamu mengimani ketentuan Allah. Wal qadari, dan kamu mengimani ketentuan Allah. Khairihi wa syarrihi. Khairihi wa syarrihi. Khairihi wa syarrihi. Yang kejadiannya khairihi wa syarrihi. Yang kejadiannya baik wa syarrihi, dan
yang kejadiannya buruk, khairihi wa syarrihi. Khairihi yang kejadiannya baik, wa syarrihi dan yang kejadiannya buruk. Al-qadar itu sifat Allah, ketentuan Allah Ta'ala. Ketentuan Allah tidak boleh disifati kecuali dengan baik. Nggak boleh mengatakan ketentuan Allah buruk, ketentuan Allah jahat, nggak boleh. Seluruh sifat Allah, diantaranya juga Al-Qadar, itu harus disifati dengan baik. Baik. Nah, lah kok di sini ada wasyarihi, ada khairihi wasyarihi. Itu kejadiannya. Kejadiannya. Allah Ta'ala memang menciptakan kebaikan dan menciptakan keburukan. Kebaikan diciptakan oleh Allah, keburukan juga diciptakan oleh Allah. Contohnya, orang bisa beriman siapa yang menciptakan, siapa yang menentukan? Allah. Orang kufur, orang bermaksiat, itu siapa yang menentukan? Allah Ta'ala juga. Kebaikan diciptakan oleh Allah, keburukan juga diciptakan, ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau ada kejadian yang buruk, bukan artinya sifat Allah itu buruk. Ada manusia kufur, ada manusia maksiat. Nah, itu kan keburukan tuh. Nah, keburukan itu bukan artinya Allah Ta'alanya yang buruk, bukan. Bisa dibedakan nggak? Allah menciptakan keburukan ini kebaikan bagi Allah. Bukan keburukan bagi Allah. Tapi kejadiannya ya kita katakan buruk. Ada perkataan gini. Khalqu al-mutadodat dalilun ala kamali qudratillah. Khalqul mutadodat dalilun ala kamali qudratillah. Menciptakan perkara yang berlawanan, mutadodat, menciptakan perkara-perkara yang berlawanan, dalilun adalah bukti ala kamali qudratillah. Bukti atas kesempurnaan sifat kudrah Allah. Khalqul mutadodat dalilun ala kamali qudratillah. Menciptakan perkara-perkara yang berlawanan itu bukti atas kesempurnaan kudrah Allah Ta'ala. Atas kesempurnaan sifat menentukannya Allah Ta'ala. Kudrah. Itu. Jadi ada baik, ada buruk, ada iman, ada kufur. Ini justru menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Bukan menunjukkan keburukan bagi Allah Ta'ala, bukan. Tapi menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Kalau hanya yang baik yang Allah Ta'ala ciptakan, berarti ada yang menghalang-halangi Allah untuk menciptakan keburukan. Bisa dipaham ya? Tapi nyatanya ada kebaikan, ada keburukan, keimanan, kekufuran. Itu kan sesuatu yang berlawanan. Baik, buruk, iman, kufur, taat, maksiat. Ini kan sesuatu yang berlawanan. Justru ini menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita bilang Allah kehendaknya, ketentuannya buruk, jangan. Yang buruk itu kejadiannya. Perbuatan manusia, perilaku manusia, ada yang baik, ada yang buruk, memang benar. Tapi Allah menciptakan itu semua adalah kebaikan, kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Bisa dipaham ya?
Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan sambil santai saja. Ya, maaf saya Ustadz, Pak Kiai mau nanya. Ya, monggo Pak Unggar. Ya, maaf saya mau nanya itu tadi pada awalnya awal apa ini keterangan disebutkan bahwa hadis itu tadi diterangkan sababul wurud gitu. Itu yang benar sababul wurud apa asbabul wurud? Tadi kan bilang asbabul wurud, yang benar sababul wurud apa asbabul wurud? Pertama itu. Yang kedua, Nabi Khidir itu kan bukan Rasul. Beliau tetap berdakwah atau mengerjakan syariatnya, syariat pada saat beliau hidup pada awal lahirnya, pada zaman Nabi siapa itu, sampai saat ini, apa syariatnya ngikuti Rasulullah Muhammad, atau tetap pakai syariat pada saat awalnya Nabi Khidir itu hidup. Terus Itu malih, Pak Unggar. oke, dua aja. Oke, matur suwun, Ya. matur suwun. Ya, tadi saya menyampaikan bahwa ada istilahnya asbabun nuzul, ada istilahnya asbabul wurud. Nah, boleh kita mengatakan sababun nuzul, boleh juga mengatakan sababul wurud. Di dalam bahasa Arab itu kan ada kata mufrad, ada kata jamak. Mufrad itu artinya satu, jamak itu artinya banyak. Kalau asbab itu artinya banyak, banyak sebab. Kalau sababun artinya satu sebab. Nah, boleh Pak Unggar mengatakan sababul wurud, boleh juga mengatakan asbabul wurud. Tapi kalau tadi saya bilang asbabul wurud ya, karena saya apakah sebab penamaan itu hanya satu ataukah banyak? Nah, wallahu a'lam, maka saya menggunakan istilah asbabul wurud. Boleh juga menggunakan sababul wurud, Pak Unggar. Nggak masalah. Mau menyebutkan sababul wurud boleh, mau menyebutkan asbabul wurud juga boleh. Terus yang kedua, tentang Nabi Khadir. Nabi Khadir itu ulama ahlu sunnah berbeda pendapat tentang kedudukannya. Ada yang mengatakan wali, ada yang mengatakan nabi. Tapi perkataan yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat, beliau adalah seorang nabi. Beliau lahir di masa siapa? Agak lupa saya. Nabi Isa atau Nabi Musa? Ada yang ingat teman-teman? Antara keduanya itu. Yang namanya nabi itu berdakwah. Apa yang mereka dakwahkan? Ya syariat Rasul sebelumnya. Lah Ustaz, Nabi Khadir itu kan usianya panjang. Syariat Nabi siapa yang beliau dakwahkan, kan gitu yang menjadi pertanyaan. Syariat Nabi yang beliau jumpai masanya. Dulu ya berarti syariat Nabi dulu. Kalau sekarang Nabi Khadir masih hidup, kebanyakan waktunya beliau itu di laut. Yang beliau anut sekarang ya syariatnya Nabi Muhammad, seperti itu. Karena beliau menjumpai masa Nabi Muhammad. Kayak seperti ini loh. Yang namanya jin. Jin itu usianya panjang. Jin itu usianya panjang. Kalau seumpama ada jin yang hidup di masanya Nabi Isa, sampai Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit kedua, dia masih hidup. Dulu jin itu kan ada yang muslim, ada yang kafir. Contoh ada jin muslim, dulu menganut ajarannya Nabi Isa.
Nah, setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit kedua, nah, terus berjalannya waktu menjumpai masa Nabi Muhammad, maka jin tersebut harus beriman, harus mengikut ajarannya Nabi Muhammad. Nggak boleh ikut dengan menolak ajarannya Nabi Muhammad. Dia terus mengikuti ajaran Nabi Isa itu nggak boleh. Harus mengikut syariatnya Nabi Muhammad karena dia menjumpai masa tersebut. Bisa ditangkap ya, Pak Unggar ya, bisa dipaham ya. Iya, betul. Kalau untuk contohnya tentang tadi menerangkan Nabi Khidir bisa ditangkap. Terus yang pertama itu pertanyaan, karena menurut saya tadi karena menerangkan satu hadis itu apa lebih cocoknya sababul wurud bukan asbabul, karena kalau asbabul kan banyak itu katanya kan gitu. Oke. Nggih. Oke. Jadi lebih baik kalau sedang menerangkan satu itu sababul apa asbabul? Apa tetap asbabul boleh saja? Sebetulnya boleh penggunaannya. Tadi kan saya bilang gini, eh, alasan penamaan hadis ini sebagai hadis Jibril, secara pastinya saya kurang tahu kepastiannya apakah alasannya satu, apakah alasannya banyak. Kalau alasannya banyak kan tentu pakainya asbabul wurud, ya kan? Tapi kalau Betul. alasannya satu, saya pakainya sababul wurud. Karena kepastian ini yang saya belum ketahui, kalau saya mengatakan satu, tapi ternyata faktanya banyak gimana? Jadi Oh, begitu. saya menggunakan istilah asbabul wurud. Ya Oh, boleh saja mengatakan oke. sababul wurud. Ambil amannya Pak Unggar. Oh, gitu ya. Jadi walaupun menerangkan satu hadis, kita mengatakan asbabul wurud tetap boleh ya, Pak? Boleh, boleh. Nah, Oke. boleh saja. Ah, terus maaf itu, ah, yang ketiga itu tadi tentang takdir. Mungkin ah, ten- perbedaan antara kodo dan kodar itu apa? Gitu. Yang terakhir ini, Eh, monggo. Pertanyaan saya Tentang yang terakhir. qada dalam banyak hadis itu kan sering disebutkan qadar, sering disebutkan al-qada. Keduanya mempunyai makna yang sama, Pak Unggar. Keduanya mempunyai makna yang sama. Qadar artinya kuasa Allah untuk menciptakan, qada juga maknanya kuasa Allah untuk menciptakan. Nggak ada perbedaan, nggak ada perbedaan. Kalau ketentuan itu lebih ke sifat masyiah atau iradah. Allah menentukan ini untuk terjadi. Allah tidak menentukan ini untuk terjadi. Itu namanya iradah ataupun masyiah. Nah, kalau menciptakan apa yang Allah Ta'ala tentukan untuk terjadi, maka Allah menciptakannya. Ini namanya qadar atau kudroh. Nah, atau al-qadha. Tapi di balik itu al-qadar ini mempunyai dua penggunaan makna. Al-qadar itu mempunyai dua penggunaan makna. Bisa diartikan sebagai sifat kudrah Allah, bisa diartikan sebagai makdur atau kejadiannya atau penciptaannya. Saya ulang. Al-qadha dan al-qadar mempunyai makna yang sama, yaitu penciptaan atau kekuasaan Allah untuk menciptakan. Namun di balik itu, al-qadar ini mempunyai dua penggunaan makna. Bisa diartikan al-qadar sebagai sifat kudrah Allah, dan ini tidak boleh disifati kecuali dengan kebaikan. Bisa juga al-qadar diartikan sebagai al-makdur. Al-makdur. Al-makdur itu apa? Kejadian yang Allah ciptakan. Contoh, Allah menciptakan manusia.
maka saya ini adalah al-maqdur. Sesuatu yang diciptakan, Allah kuasa untuk menciptakannya. Itu namanya al-maqdur. Kalau al-maqdur boleh disifati khairihi, bisa disifati syarrihi. Ciptaan itu boleh disifati dengan baik, boleh juga disifati dengan buruk. Tapi kalau kudrohnya, sifat kuasanya Allah, itu tidak boleh disifati kecuali dengan kebaikan. Itu Pak Unggar. Bisa dipahami ya Pak Unggar ya? Siap. Lanjut. Oke, makasih pertanyaannya. Nah, kesimpulannya apa dari hadis ini? Pokok ahlus sunnah atau pokok keyakinan, dasar keyakinan ahlus sunnah wal jamaah itu terhimpun pada 6 ajaran yang disebutkan di dalam hadis Jibril ini. Itu pokoknya. Dan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam keenam perkara ini nggak ada yang berbeda pendapat. Asy'ariyah meyakini Allah ada, Maturidiyah juga meyakini Allah ada. Asy'ariyah meyakini malaikat ada, Maturidiyah juga seperti itu. Wa kutubihi, kitab-kitab Allah Ta'ala adalah wahyu dari Allah. Asy'ariyah Maturidiyah bersepakat. Rasul, utusan Allah juga demikian. Al-yaumil akhir juga demikian. Wal qadar khairihi wa syarihi juga demikian. Nggak ada perbedaan. Inilah yang dimaksud usulu al-i'tiqad. Pokok-pokok atau dasar-dasar keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka nggak ada perbedaan pendapat. Selain yang keenam ini, ada perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah, yang sifatnya cabang permasalahan, bukan pokok. Ini yang keenam ini adalah pokok. Nggak mungkin antara Asy'ariyah dan Maturidiyah terjadi perkhilafan. Seumpama kok ada orang ngaku-ngaku Asy'ari, orang ngaku-ngaku Maturidi, menyalahi yang keenam ini berarti sejatinya bukan Asy'ari ataupun bukan Maturidi. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan soal yang keenam. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ini waktunya sudah berlalu sekitar setengah jam lebih. Kayaknya kita cukupkan. Nanti disambung di pertemuan yang akan datang. Ada yang mau disampaikan lagi? Atau yang mau ditanyakan? Ini ada 6 peserta ini. Mbak Jana, Mbak Bintu Umar, Agus Muslim. Agus Muslim siapa ya? Itu tadi Ustadz ada yang nyebarin link itu tadi ke eh, grup yang lain. Kami baru lihat kan pesannya itu, makanya itu grup kami yang lain tuh anggota tuh ada masuk. Mungkin nggak tahu dia dapat dari mana Oh, dimasukinnya gitu. gitu. Udah kami hapus pesannya setelah kami tahu. Oh, gitu. Kami bilang nggak boleh mengirimkan link itu karena ini khusus untuk yang ada di dalam grup aja. Ah, Mohon iya, maaf iya. ya, mohon izin. Nanti Iya, kami Mbak Fi. uh, Terus Mbak Vika, Mbak Hania, Mbak Mardia, Mbak Onik Prihati, Pak Unggar. Ada 10 peserta yang hadir malam ini. Ya, insya Allah kita cukupkan dan nanti kita lanjutkan di pertemuan malam Ahad yang akan datang. Penjelasannya sangat penting. Soal yang ketujuh, uzkur ba'da malamiha ammah an mu'taqadi ahli sunnah. Sebutkan sebagian karakteristik malamih as-sifat al-fikriyah secara umum tentang keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Yang menjadi karakteristik keyakinan ahlus sunnah wal jamaah itu apa? Ini nanti akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Di antaranya itu bainal ghuluwi wa taksir. Ciri ahlus sunnah wal jamaah itu antara hulu dan taksir. Hulu itu melampaui batas, taksir itu
tidak memenuhi batas. Ahlus sunnah itu ada di tengah-tengah. Baina tashbihi wa ta'til. Tashbih artinya menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Ta'til itu menafikan adanya Allah. Ahlus sunnah ada di tengah-tengah. Tidak menafikan dan tidak menyerupakan. Kemudian bainal jabri wal qadar. Antara menafikan kasab dan menafikan kudrah Allah. Nanti kita jelaskan. Wa bainal amni wal iyas. Itu di antara karakteristik keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insya Allah kita akan bahas, kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, barokah, membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Wafaqanallahu wa iyyakum fima yuhibbuhu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.